Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Tadris Matematika IAIN Kediri dalam mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Ahmad Syamsuddin MPD. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu materi kelas 7, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Atis Nur Cahyati Yustianingsih, dengan NIM 9323035119 sebagai penyusun materi dan pengisi suara, II Mumtazah Dwi Oktaviani dengan NIM 9323046619 sebagai pembuat PPT, Laili Irmawanti dengan NIM 9323058819 sebagai penyusun materi, dan yang terakhir Silvi Zidniatul Ilmiah dengan NIM 9323060019 sebagai editor video. Daripada kelamaan, yuk langsung simak videonya. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Apakah teman-teman semua masih ingat apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Daripada kelamaan, langsung simak videonya saja ya. Yang pertama mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan 0, dan bilangan negatif, yaitu minus tak hingga sampai minus 1. Sehingga dapat kita notasikan sebagai B sama dengan minus tak hingga, 0 sampai positif tak hingga. Selain itu, bilangan bulat juga memiliki bilangan lain, yaitu bilangan pecahan, bilangan asli, bilangan prima, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan cacah mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli mulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan ganjil angka 1, 3, 5, dan seterusnya. Serta bilangan genap yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Dalam materi bilangan bulat, kita juga akan menjumpai garis bilangan. Garis bilangan dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, perbandingan dua bilangan bulat yaitu A dan B dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika A berada di sebelah kiri dari B pada garis bilangan, maka A kurang dari B. Yang kedua, jika A berada di sebelah kanan dari B pada suatu garis bilangan, maka A lebih dari B. Contohnya, perbandingan antara min 2 dan 1, karena min 2 terletak di sebelah kiri dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa min 2 kurang dari 1. Yang kedua, bilangan pecahan. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, di mana B tidak sama dengan 0. Jika A kurang dari B, maka disebut pecahan murni, namun jika A lebih dari B, maka disebut pecahan tidak murni. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Pecahan biasa dinotasikan dengan A per B. Contohnya 1 per 2, 3 per 5, 7 per 5, dan seterusnya. Pecahan campuran dapat dinotasikan dengan A, B per C, atau contohnya yaitu 1, 2 per 3, 3, 3 per 4, dan lain-lain. Pecahan desimal yaitu 2,3, 3,6, 4,7, dan lain-lain. Dan yang terakhir persen, contohnya 20%, 50%, 54%, dan lain-lain. Perbandingan pecahan. Perbandingan dua pecahan A per B dan C per D dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini.
Jika A dikali D lebih dari B dikali C, maka dapat dinotasikan dengan A per B lebih dari C per D. Namun jika A dikali D kurang dari B dikali C, maka dapat dinotasikan dengan A per B kurang dari C per D. Contohnya, perbandingan antara 2/3 dan 3/4. Karena 2 dikali 4 sama dengan 8, lebih kecil daripada 3 dikali 3, maka 2/3 kurang dari 3/4. Pada bagian yang kedua, kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Dalam operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Yang pertama yaitu penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan A plus B sama dengan hasil pergeseran ke kanan dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Contohnya, penjumlahan 2 ditambah 5 sama dengan hasil pergeseran ke kanan dari 2 sejauh 5 langkah pada suatu garis bilangan sehingga diperoleh 7. Penjumlahan pada pecahan yaitu A per B ditambah C per D dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut. A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per BD. Contohnya, 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 4 per 3 dikali 5 sama dengan 22/15. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, komutatif, asosiatif, tertutup, identitas, dan juga inverse. Sifat-sifat penjumlahan operasi bilangan bulat komutatif artinya adalah ketika A plus B akan sama dengan B plus A. Yang kedua, sifat asosiatif yaitu artinya A ditambah B ditambah C akan sama dengan A plus B ditambah C. Yang ketiga, tertutup, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Yang keempat, identitas. A ditambah 0 akan sama dengan 0, maka 0 adalah unsur identitas dari penjumlahan tersebut. Yang kelima, inverse. A ditambah min A sama dengan 0, yang artinya ketika A ditambah dengan kebalikan dari A, maka akan diperoleh nilai 0. Operasi hitung yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan A min B sama dengan hasil pergeseran ke kiri dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Contohnya, pengurangan 2 dikurangi 5 sama dengan hasil pergeseran ke kiri 2 sejauh 5 langkah pada suatu garis bilangan, yang diperoleh nilai min 3. Selanjutnya, pengurangan pada pecahan, yaitu A per B dikurangi C per D dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu atau dengan rumus sebagai berikut ini. A per B dikurangi C per D sama dengan A dikali D min B dikali C per B dikali D. Contoh soalnya yaitu 2/3 dikurangi 4/5 sama dengan 2 kali 5 dikurangi 3 dikali 4 per 3 dikali 5 sehingga dapat kita peroleh nilai min 2/15. Operasi hitung berikutnya yaitu perkalian. Perkalian pada bilangan bulat dapat dinotasikan dengan A dikali B sama dengan hasil penjumlahan dari A sebanyak B kali. Contohnya, 2 dikali 3 dapat kita notasikan dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Perkalian pada pecahan dapat dinotasikan dengan A per B dikali C per D dilakukan dengan mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan rumus sebagai berikut. A per B dikali C per D akan sama dengan A dikali C per B dikali D. Yang harus kita ingat yaitu mengenai
perkalian tanda. Ketika plus dikali plus, maka hasilnya adalah plus atau positif. Ketika plus dikali min, maka hasilnya adalah min atau negatif. Ketika min dikali plus, hasilnya adalah min atau negatif. Ketika min dikali min, maka hasilnya adalah plus atau positif. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, komutatif. Artinya ketika A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif, A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B dikali C. Distributif, A dikali B plus minus C akan sama dengan A dikali B plus minus A dikali C. Selanjutnya tertutup, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka ketika A dikali B juga bilangan bulat. Yang terakhir yaitu identitas. A dikali 1 akan sama dengan A. Maka 1 adalah identitas dari perkalian. Yang terakhir yaitu operasi hitung pembagian. Operasi hitung pembagian pada bilangan bulat dapat dinotasikan dengan A dibagi B sama dengan C, maka ekuivalen dengan B dikali C sama dengan A. Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh soalnya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3, karena ekuivalen dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Namun pada pembagian pecahan pada bilangan bulat, yaitu ketika A per B dibagi C per D dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. A per B dibagi C per D akan sama dengan A per B dikali D per C, sama dengan A dikali D per B dikali C. Contoh soalnya 2 per 3 dibagi 4 per 5 akan sama dengan 2 per 3 dikali 5 per 4 sama dengan 2 dikali 5 per 3 dikali 4 sama dengan 10 per 12 yang disederhanakan menjadi 5 per 6. Yang harus kita ingat pada tanda pembagian yaitu ketika plus dibagi plus maka hasilnya adalah plus atau positif. Ketika plus dibagi min maka hasilnya adalah negatif. Ketika negatif dibagi positif maka hasilnya adalah negatif. Ketika negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif. Nah, bagaimana? Sudah lumayan paham bukan? Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman semua, mari kerjakan latihan soal berikut ini. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Atis Nurjayati Yustianingsih, perwakilan dari kelompok 3. Mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.